Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita harus menyiapkan beberapa bahan. Nah, yang pertama itu kita harus punya Excel. Nah, kemudian kita harus punya catatan dan kita harus punya SPSS. Nah, baiklah, kita akan masuk kepada contohnya. Bisa kita lihat, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, jika nilai R hitung lebih besar pada R tabel, itu tandanya data tersebut merupakan data valid. Nah, kemudian jika nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka data tersebut merupakan data tidak valid. Dan kita akan masuk kepada contoh. Pertama-tama kita buka Excel. Kita bisa copy semua data, juga termasuk total pada uji kuesioner. Kemudian kita copy. Kemudian kita masuk kepada SPSS. Lalu kita paste. Nah, di sini akan muncul data-data seperti ini. Namun kita perlu merubah data ini dengan cara kita masuk kepada variable view. Nah, kemudian kita bisa blok pada judul. Kemudian kita klik Ctrl F. Nah, lalu akan muncul fitur seperti ini. Kita masuk kepada replace. Nah, pada kolom find ini kita bisa ketik var 000. Kemudian pada kolom replace with ini kita klik X. Nah, kemudian replace all. Nah, otomatis data-data yang sebelumnya tadi berubah menjadi data X. Nah, kemudian pada data terakhir kita rubah menjadi total. Nah, kemudian untuk menghitung data validitas, caranya itu adalah yang pertama kita kembali kepada data view. Kita pilih fitur analis, kemudian pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Kita bisa pindahkan data ini kepada data variabel. Caranya itu dengan Ctrl A, kemudian pindahkan. Nah, kemudian OK. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Jadi ini merupakan tabel hitung ya. Jadi tadi pada catatan, jika nilai R hitung lebih besar pada nilai R tabel, itu tandanya data tersebut valid. Nah, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, itu tandanya tidak valid. Kita bisa lihat pada R tabel. Nah, kita kan N-nya itu 13. 13 itu nilainya 0,553. Kemudian pada R hitung datanya itu 0,736. Jadi 0,736 ini lebih besar daripada 0,553. Jadi R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi data yang pertama ini merupakan data valid. Nah, kemudian
Data yang selanjutnya ini R hitungnya adalah 0,688. Nah, untuk R tabelnya itu untuk N yang nomor 15 itu 0,514. Nah, jadi 0,688 itu merupakan lebih besar daripada 0,514. Jadi nilai pada R hitung lebih besar daripada nilai pada R tabel. Jadi data ini merupakan data valid. Kita bisa cek satu persatu agar memastikan bahwa data ini merupakan data valid atau tidak. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai uji validitas. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai uji reliabilitas. Caranya itu bagaimana? Kita bisa menggunakan data ini sebagai contoh. Nah, caranya kita masuk kepada data yang tadi. Caranya itu kita klik pada analis, kemudian kita pilih yang scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, akan muncul fitur seperti ini. Kita bisa pindahkan ke item sebelahnya. Caranya itu Ctrl A, kemudian pindahkan. Namun di sini total tidak dipindahkan. Nah, kemudian kita klik statistik. Nah, kemudian yang scale if item delete ini harus kita centang. Kemudian continue. Lalu OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita bisa lihat total dari cron batch alpha-nya itu merupakan 780 dan jumlah itemnya itu merupakan 12. Nah, kita bisa cek satu persatu. Kita lihat pada catatan itu uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dan dilakukan secara berulang. Nah, menurut Wiratna Sujarweni ini, kuesioner dikatakan reliable itu jika nilai cron batch alpha-nya itu lebih dari 0,6. Bisa kita lihat nilai pada cron batch alpha yang pertama itu 0,740. Nah, 0,740 ini lebih besar daripada 0,6. Kemudian nilai selanjutnya itu 0,746 ini juga lebih besar daripada 0,6. Begitupun seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan data pada uji reliability ini merupakan uji yang valid. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi di sini saya akan menguji asumsi klasik. Jadi pertama itu kita buat datanya. Nah, di sini saya memiliki data yaitu X1 sebagai harga, X2 sebagai kualitas produk, dan Y sebagai loyalitas konsumen. Itu sampai data ke 30. Terus kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita copy dulu variabel-variabel yang ada di data tersebut. Semua variabelnya kita copy, kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya itu di variabel view-nya. Jangan lupa ke variabel view. Ini kita terlebih dahulu buat X1-nya dulu. X1, X2, dan juga Y. Terus tuh labelnya itu sesuai dengan data. Jadi yang X1 itu tadi kan harga, kemudian yang X2-nya harga produk ya. Kualitas produk. X2-nya kualitas produk. Dan yang Y-nya itu adalah loyalitas konsumen. Nah, udah kita buat. Jangan lupa kita mengubah
mengubah jadi scale. Ini jadi scale, dan yang ini nggak usah, y-nya nggak usah, dibiarkan aja. Terus tuh kita ke data view-nya. Nah, di data view ini kita paste yang kita copy tadi. Kita paste, kemudian muncul data-data di sini. Terus tuh kita ke analyze. Di analyze kita pilih regression, kemudian linear. Kemudian yang ini harga dan kualitas produk kita pindahkan ke independen. Harga dan kualitas produk kita pindahkan ke independen. Kemudian yang loyalitasnya kita pindahkan ke dependen. Kemudian statistiknya kita buat yang ini, centang ini, dan juga continue. Terus ke plotsnya itu yang ini jangan sampai salah. Yang stress sheet ini kita buat ke Y, dan yang ini yang paling atas ini kita buat ke X. Nah, checklist yang histogram sama normal probability plot. Terus tuh continue. Terus yang save itu kita unstandard size ini dan continue. Kemudian tekan OK. Nah, jadi keluar data-data output kita kayak gini. Data output kita. Nah, ini hasil ini kita interpretasikan. Yang akan kita interpretasikan. Hasil interpretasinya yaitu, jadi saya buat note aja. Buat note di sini ada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik kan tadi ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, sama uji heteroskedastisitas. Yang pertama itu kita menginterpretasikan terlebih dahulu uji normalitas. Jadi uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya itu lebih besar dari 0,05, begitu juga tingkat signifikannya itu lebih kecil dari 0,5, itu berarti tidak normal. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Itu melalui histogram, plot, dan simple kolimograf. Jadi pertama kita akan jelaskan tentang histogram. Yang histogram ini, yang histogram ini kalau misalnya grafiknya itu memuncak kayak gini, berarti dia dikatakan bahwa itu distribusinya normal. Tapi kita tidak boleh berasumsi secara langsung kalau misalnya itu langsung distribusinya normal. Kita pakai data-data yang valid. Kita pakai plot. Nah, di plot di sini itu nanti ada kayak di judulnya tuh ini, normal plot of registration standards. Jadi kalau dikatakan normal di sini itu titik-titiknya ini, titik ini itu pas di diagonalnya, letak di diagonalnya. Jadi itu dikatakan normal. Nah, yang ketiga itu pakai sampel kolimograf. Jadi sampel kolimograf tuh yang sampel kolimograf itu kita buat di analyze lagi, di pindah ke sini, analyze yang di restnya ini kita analyze lagi dengan analyze kita cari non parametric test, terus legacy dialogues, terus yang ini. Nah, yang loyalitas konsumen itu kita ini udah ya, yang unstable kan tadi dia di sini letaknya nih awalnya, terus kita pindahkan ke test variable list, kemudian oke kan. Nah, muncullah ini kolimografnya. Itu kan kolimografnya itu nilainya itu 0,200, dan yang dikatakan tadi kan kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti dia normal. Maka tingkat signifikan di kolimograf ini kan lebih dari 0,5. Jadi 0,200 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, yang kedua itu kita uji multikolinearitas. Jadi multikolinearitas itu ada di
ada di sini. Jadi itu ada FIV itu variance inflation factor. Jadi jika variance inflation faktornya itu di bawah 0, di bawah atau lebih kecil dari 10 dan toleransinya value di atas 0,1 lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jadi bisa kita lihat di data ini, sini aja letak. Jadi kita bisa dilihat kalau misalnya ini kan variance inflation factornya itu kan 1,519, nah sama ya atas bawahnya ya, itu harus sama. Berarti kan ini 1,519 itu lebih besar daripada 10, lebih kecil daripada 10, maaf, lebih kecil daripada 10. Dan nilai toleransinya itu value-nya itu 0,658, itu lebih besar pada 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Terus yang terakhir itu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini kita lihat di sini. Nih dia uji heterokedastisitas. Jadi di sini kan ada titik 0, 2.0. Nah, jika titik-titik ini terpecah-pecah, kayak tersebar, maka itu disebut normal. Jadi loyalitas konsumen itu normal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk data yang saya gunakan itu sama dengan data yang digunakan pada uji yang sebelumnya, yaitu uji asumsi klasik. Dengan X1 sama dengan harga, X2 sama dengan kualitas produk, dan Y sama dengan loyalitas konsumen. Untuk bahan yang digunakan itu sama dengan uji-uji yang sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi SPSS dan aplikasi Excel. Untuk melakukan uji regresi linear berganda ini, pertama kita harus copy dulu semua variabel-variabel yang ada di Excel, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, tempel semua variabel data-data dari Excel tadi ke aplikasi SPSS, lalu tekan variabel view dan ubah nama variabelnya menjadi X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita ke analyze. Tekan analyze, tekan regression, dan tekan linear. Pindahkan variabel Y ke dependent dan X1 serta X2 ke independent. Lalu tekan OK. Nah, setelah tekan OK, akan keluar data-data output dari proses yang telah kita jalankan tadi. Data output inilah yang perlu kita interpretasikan. Untuk interpretasi yang pertama yaitu output koefisien determinasi model summary. Diketahui nilai adjusted R-square-nya sebesar 286. Maka artinya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 28,6%. Selanjutnya yaitu output uji F yang terdapat pada tabel ANOVA. Model regresi dinyatakan fit jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Dari tabel kita bisa lihat bahwa nilai sig-nya yaitu sebesar 0,04. Maka artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Selanjutnya yaitu output uji T. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa jika nilai sig pada tabel ANOVA kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai sig tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T. Maka dari itu kita perlu melakukan analisis uji T. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai sig X1 yaitu sebesar 0,54. Maka artinya variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Sementara itu untuk X2 nilai sig-nya yaitu sebesar 0,015. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu nilai konstan dari model regresi ditambah nilai koefisien regresi pada variabel X dikali X1 ditambah X2. Dari output kita tadi, kita mengetahui bahwa nilai konstan dari model regresinya yaitu sebesar 15,429 ditambah dengan 0,084 X1 ditambah dengan 0,321 X2. Maka itulah rekapitulasi dari analisis persamaan regresi berganda. Untuk analisisnya, yang pertama diketahui bahwa nilai konstanta yang diperoleh yaitu sebesar 15,429. Maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 15,429. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif yaitu sebesar 0,084. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 juga bersifat positif. Maka sama dengan variabel X1 tadi, jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y-nya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Dengan berakhirnya penjelasan tentang uji linear regresi berganda dari saya, maka berakhir pula video tutorial ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.